Oke, baik. Di sini kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil analisis balance score pada studi kasus Tesla. Yang pertama, yaitu adalah introduction. Di sini kita akan mengenal apa itu balance score atau BSC. Balance score tersebut adalah merupakan alat manajemen strategis yang mengintegrasikan ukuran kinerja keuangan dan non-keuangan dalam 4 perspektif. Yang pertama finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan juga pertumbuhan. Lalu, dalam konteks studi kasus Tesla ini, BSC dapat digunakan untuk menganalisis strategi perusahaan serta tantangan yang dihadapi dalam memasuki industri otomotif Amerika Serikat dengan pendekatan analisis berbasis akuntansi biaya. Saya Krispa Marbun akan menjelaskan tentang perspektif dari sudut pandang finansial. Yang pertama, yaitu perspektif sasaran strategis. Tesla memiliki sasaran strategis untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang, mengendalikan biaya produksi, dan memperkuat arus kas operasional. Hal ini menjadi krusial mengingat perusahaan sempat mengalami kerugian besar, seperti tercatat pada kuartal kedua 2018, di mana Tesla membukukan kerugian bersih sebesar 743 juta dolar. Perspektif kedua yaitu indikator kinerja atau KPI. Yang pertama ada return on investment atau ROI, yang kedua ada margin laba bersih, yang ketiga cost per unit kendaraan, dan juga arus kas operasional. Lalu yang terakhir adalah analisis kritis. Dari sisi kekuatan, Tesla menunjukkan potensi besar melalui nilai valuasi sahamnya yang bahkan melampaui GM pada 2018, serta permintaan tinggi terhadap Model 3 yang berhasil memperoleh 500.000 pre-order. Namun, kelemahan utamanya terletak pada rendahnya efisiensi produksi dan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal untuk bertahan hidup. Secara akuntansi biaya, Tesla belum berhasil mengendalikan cost driver utama di lini produksinya tersebut, yang menyebabkan cost per unit tinggi dan berdampak negatif pada margin laba. Saya Imade Bagus Kusuma Arta dengan NIM 1040524.027. Di sini saya akan menjelaskan perspektif pelanggan. Yang pertama yaitu ada sasaran strategis. Yang pertama dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan melalui inovasi produk kendaraan listrik atau EV dan pengalaman pembelian secara integral. Yang kedua, memperluas pasar di segmen pembeli mobil listrik, khususnya generasi milenial dengan pembeli mobil pertumbuhan tercepat. Yang ketiga, yaitu membangun loyalitas merek yang kuat di tengah pergeseran preferensi konsumen. Yang keempat, adopsi fitur-fitur teknologi canggih seperti sistem navigasi, radio satelit, Bluetooth, pemutaran MP3, dan integrasi seluler untuk memenuhi kebutuhan teknologi pelanggannya. Yang kedua yaitu ada indikator kinerja atau KPI. Yang pertama dengan cara kepuasan pelanggan diukur melalui survei Net Promoter Score atau NPS dan Customer Satisfaction Score atau CSAT. Yang kedua yaitu ada loyalitas pelanggan. Dapat diukur melalui tingkat retensi pelanggan dan jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang. Yang ketiga yaitu ada share of office. Mengukur seberapa sering merek Tesla disebut dalam percakapan media sosial dan ulasan online. Yang keempat, waktu respon layanan. Mengukur seberapa cepat Tesla merespon keluhan dan permintaan layanan dari pelanggan. Yang kelima, yaitu kualitas produk. Diukur melalui jumlah keluhan tentang masalah teknis dan kendala kendaraan. Yang terakhir yaitu ada analisis kritis yang dibagi dua, kekuatan dan kelemahan. Pada kekuatan Tesla, inovasi dan teknologi otonomi mengemudi atau disebut dengan autopilot dan desain yang futuristik. Yang kedua yaitu ada brand loyalty. Pelanggan Tesla sangat loyal dengan nilai perusahaan yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu Tesla mengembangkan jaringan layanan dan pengisian daya yang luas. Pada kelemahan,
yaitu kelemahan Tesla, persepsi biaya baterai lithium-ion yang tinggi. Yang kedua yaitu pergeseran preferensi generasi memandang mobil lebih pragmatis sebagai perangkat. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan mobilitas alternatif seperti car sharing dan ride-hailing dapat mengurangi keinginan untuk membeli mobil. Saya Natalia Eka. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif proses bisnis internal. Yang pertama ada sasaran strategis. Tesla memiliki beberapa sasaran strategis, yaitu meningkatkan efisiensi produk melalui automasi dan optimalisasi lini manufaktur, mencapai jumlah produksi yang tinggi dengan kualitas yang konsisten, pengembangan kinerja perusahaan dan karyawan, dan meningkatkan kecepatan pengiriman mobil kepada konsumen. Selanjutnya ada indikator kerja KPI. Yang pertama adalah tingkat produksi. Selanjutnya ada jumlah kendaraan yang memerlukan pengerjaan ulang karena cacat atau PHP. Selanjutnya ada waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit kendaraan. Selanjutnya ada biaya produksi per unit dan waktu pengiriman. Selanjutnya ada analisis kritis. Dilihat dari sisi kekuatan, Tesla memiliki ambisi yang tinggi dalam otomatisasi manufaktur dan efisiensi produksi dan volume tinggi. Namun, Tesla dihadapkan pada tantangan neraka produksi model 3, di mana ketergantungan berlebihan pada otomatisasi yang belum matang menyebabkan masalah kualitas pengerjaan ulang mahal dan penundaan pengiriman. Meskipun adanya inovasi, kurangnya pengalaman pada manufaktur dengan skala besar, dan kemacetan menghambat kemampuan Tesla untuk memenuhi permintaan dan mencapai sasaran operasional secara efisien. Saya Nadine Viana Livani di sini akan menjelaskan perspektif pertumbuhan, pembelajaran dan pertumbuhan. Yang pertama ada sasaran strategis, yaitu meningkatkan kapabilitas manufaktur internal atau vertikal integrasi, meningkatkan efektivitas manusia dan otomatisasi, mempercepat pengembangan dan peluncuran produk, meningkatkan retensi talenta teknik dan digital, memperkuat kemampuan software engineering, mendorong keputusan berbasis data. Yang kedua ada indikator kinerja atau KPI, persen komponen internal dan waktu produksi per unit, rasio error manual versus otomatis, keterlambatan peluncuran dan biaya RS persen, turnover karyawan teknis, jumlah fitur OTA dan rekrutmen engineer, dan jumlah keputusan berbasis sistem data. Setelah itu yang ketiga ada analisis kritis. Tesla belajar bahwa otomatisasi ekstrim tanpa kesiapan proses justru menghambat produksi. Pendekatan build in-house memperkuat kapabilitas namun menimbulkan beban struktural. Kelelahan karyawan dan keterlambatan produk menjadi refleksi penting untuk tumbuh berkelanjutan. Tesla perlu menyimbangi inovasi dengan disiplin operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, saya Muhammad Aswad akan membahas tentang peta strategi. Yaitu pertama perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu meningkatkan efektivitas antara produksi oleh manusia dan otomatisasi untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih efisien. Nah, dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini akan mendorong dan mendukung perspektif proses bisnis internal, yaitu meningkatkan efisiensi produk melalui otomatisasi dan optimalisasi lini manufaktur untuk mencapai jumlah produksi yang tinggi dengan kualitas yang konsisten. Dari perspektif proses bisnis internal ini akan meningkatkan perspektif pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan terhadap produk EV dapat menjadikan merek EV menjadi pilihan utama bagi pengguna. Dan perspektif pelanggan ini akan menghasilkan perspektif finansial, yaitu meningkatkan efisiensi produksi untuk mencapai break even dan meningkatkan profitabilitas untuk masa mendatang. Oke, jadi terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga apa yang sudah kami analisis ini
berdampak baik dan juga dapat dipelajari dengan seksama dan mudah dipahami. Kami selaku kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.